Waalaikumsalam Pak Jul. Gimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah hari Sehat, kan? ini sehat selalu. Pak Jul gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu? Alhamdulillah sehat. Santai aja Mbak Novi. Ya, Pak Jadi, Jul. terima kasih sebelumnya Mbak Novi sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang untuk di coaching ini, coaching Bu ya. Ya, Coaching. Kancing. Nah, baik Bu Novi, kemarin kan kita sudah melaksanakan apa ya, supervisi di kelas kan, saya sudah masuk kelas Bu Novi, saya sudah observasi, terus sekarang perasaannya walaupun ini sudah berlalu ya beberapa sudah berlalu itu kalau sekarang perasaannya gimana? Anggap aja lah mungkin belum lama berlalunya gitu. Iya. Nah, perasaannya gimana sekarang menurut ini? Setelah supervisi. Setelah selesai, ya, setelah selesai. supervisi gimana? Ketika di supervisi dulu ya Pak. Boleh. Ketika Bapak awal masuk mau mensupervisi walaupun teman sejawat Pak, tetapi rasa grogi tentu ada. Sebagai manusia tentu ada rasa groginya. Tapi setelah dijalani ternyata enak, kita diamati, dikasih saran, diberi ini itu, jadi senang rasanya Pak disupervisi oleh Bapak. Saya jadi tambah luas jadinya. Itu kasih jawab ya. Iya, walaupun dengan kasih jawab. Jadi udah apa Bu ya, udah lepas lagi. Lepas jadinya Pak. Iya. Lepasnya ingin diulang lagi itu Bu ya. Inilah Pak. Soalnya ada baiknya ternyata di supervisi ini. Kan kita awalnya takut nih Pak. Ternyata ada nilai positifnya di supervisi itu. Observasi. Iya, di observasi. Besok ke depannya gantian Bu Novi, nanti saya minta satu hari saya di kelas. Saling saya. Iya, sharingnya Pak. Nah, saling mengingatkan, saling observasi itu lah untuk kebaikan pesan itu kan. Baik Bu Novi, itu terkait perasaan Bu Novi kan. Ya, secara simpulannya perasaan sudah senang, jadi tidak ada lagi rasa apa Bu Novi ya. Kayak observasi. Kemudian Bu Novi terkait tujuan nih, kalau Bu Novi sendiri dari pembicaraan kita nanti ini, bicara coaching ini, kira-kira tujuan yang ingin Bu Novi apa? Yang ingin dicapai ya Pak. Tujuan yang ingin dicapai semua guru mungkin sama nih tujuannya Pak. Yang pertama ingin menggali potensi apa yang ada pada diri kita ya Bu. Nah, jadi kita bisa memahami potensi apa yang ada pada diri kita, kekuatan apa yang ada pada diri kita, dan kita jadi tahu yang mana yang harus kita perbaiki, yang mana harus kita tingkatkan supaya kita lebih baik lagi. Jadi kita paham sampai di mana kita mengajar saat ini. Jadi guru seperti apa kita? Itu harapannya. Iya. Harapan dari pembicara kita nanti Bu ya. Iya. Berarti apa ya? Bu Novi ingin mengenali gitu ya. Iya, mengenali apakah kita udah diterima sama anak-anak yang kita lakukan selama ini, atau kita mengajar rasa kita udah baik mengajar, tapi penilaian kayak Bapak masuk supervisi mungkin penilaiannya gini, kita merasa udah lebih baik rasanya, tapi ternyata tidak. Nah, itu gunanya saya senang Bapak masuk untuk memberi saran lah istilahnya. Baik, kemudian dari penilaian Bu Novi sendiri ini, penilaian Bu Novi sendiri terkait pembelajaran sudah dilakukan kemarin, terkhusus ketika saya observasi kemarin itu, kalau Bu Novi menilai apa ya hal-hal yang baik yang sudah Bu Novi lakukan kemarin? Kalau dilihat dari supervisi kemarin Pak, hal yang baik yang saya dapati di kelas Pak, yang pertama itu anak mulai aktif belajar Pak. Aktif dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada anak tuh mampu dia menjawab. Selain itu media yang kita berikan kan media visual Pak, anak tuh menonton. Jadi dengan anak tuh melihat audio visual, melihat video yang kita tayangkan itu, anak tuh mungkin lebih menarik dia. Jadi pembelajaran tuh lebih paham dia saat itu. Jadi setiap kita berikan pertanyaan kepada anak tuh mau menjawab. Biasanya anak-anak itu Pak
Kalau ditanya cuek aja, dia Iya. diam. Nah, tapi saat itu lebih aktif, suasana belajar lebih hidup jadinya saat itu. Iya, ini berarti hal baik yang sudah Bu Novi lakukan kemarin, khususnya di ketika supervisi kemarin, bahwa Bu Novi sudah mampu melibatkan peserta dirinya untuk Iya, lebih aktif untuk ya. lebih aktif lagi karena dan media pun yang kita sajikan mungkin anak tuh karena hobi anak-anak zaman sekarang kan hobi menonton Pak. Iya, iya. Nah, jadi media itu mungkin zaman dia sekarang. Kemudian hal yang baik berikutnya berarti Bu Novi sudah mampu menyajikan media pembelajaran yang lebih Iya. lebih menarik ya, Yang menarik ya. yang sesuai dengan perkembangan zaman lah kan. Iya. Karena berbasis teknologi lah begitu kan. Baik Bu Novi, itu penilaian Bu Novi terkait hal baik yang sudah Bu Novi lakukan kemarin. Nah, kalau kita bicara, ada nggak menurut Bu Novi hal-hal yang perlu Bu Novi tingkatkan lagi terkait pembelajaran? Apa menurut Bu Novi ada nggak hal-hal yang ini kurang nih kayaknya besok harus lebih baik lagi ya? Lebih baik lagi. Kalau dilihat kemarin Pak, dalam kita mengajar tuh tentu ada apanya Pak. Kemarin dilihat walaupun anak-anak tuh aktif, tapi ada 1 orang 2 orang Pak, dia tuh bisa menjawab pertanyaan dari kita sajikan video tuh, dia tahu jawaban pertanyaan kita tanyakan sama dia, tapi dia untuk mengungkapkan tuh malu dia Pak, percaya dirinya nggak ada. Nah itu yang terjadi di kelas. Selama dia emang dari kemarin dari awal saya masuk kelas 5 memang kayak gitu, 1 atau 2 orang anak tuh dia percaya dirinya tuh nggak ada untuk menjawab pertanyaan, dia lebih baik diam. Tapi dia tahu, kita tanyakan dari hati ke hati, apa jawabnya nak? Ini dia bisa dia menjawab. Tapi coba dalam keramaian tuh nggak bisa dia menjawab, entah percaya dirinya nggak ada, dia seakan-akan dia dinilai kawannya gini. Nah jadi nggak percaya diri jadinya. Nah selain itu yang pertama yang saya koreksi dari kemarin ketika saya mengajar Pak, memang waktu itu belum saya ada tindakan terhadap anak seperti itu. Seharusnya kan saya cepat lebih bertindak waktu itu. Selain itu media kita kan ini video ya Pak, video pembelajaran. Saya inginnya media itu lebih kreatif dan inovatif. Video diselangi dengan apa yang kreatif kita, yang kita buat sendiri. Jadi lebih bervariasi jadinya. Anak itu nggak visual aja. Jadi ada kayak permainan diciptakan, maunya seperti itu. Saya ingin tingkatkan lagi seperti itu Pak. Jadi anak tuh lebih bervariasi, nggak visual aja yang dilihatnya, atau kita psikomotornya Pak dengan media permainan. Nah itu maunya saya, jadi anak tuh anak yang nggak aktif ini bisa bergerak jadinya psikomotornya. Nah itu yang sudah dipikirkan untuk ditingkatkan. Oke, baik. Jadi yang Bu Novi nilai hal yang perlu ditingkatkan yang pertama adalah gimana supaya anak yang kurang pede kurang percaya diri, lebih percaya diri kurang percaya diri. Kemudian terkait media pembelajaran kan Bu Novi meningkatkan gimana menciptakan menyajikan media pembelajaran itu yang lebih kreatif, bukan visual aja Pak. Jadi beragam, ada konektifnya bergerak, psikomotornya bergerak, afektifnya juga bergerak. Jadi anak-anak yang kurang percaya diri karena bergerak dia jadi tergerak jadinya Pak. Nah itu apanya yang saya rasa kemarin waktu supervisi yang perlu ditingkatkan lagi. Nah tadi kan Bu Novi sudah memahami nih hal yang baik, Bu Novi sudah mampu menemukannya, potensi-potensi yang ada pada diri Bu Novi. Kemudian Bu Novi juga sudah mampu menemukan atau mengidentifikasi hal yang
perlu ditingkatkan lagi Ya, ke depannya. ditingkatkan lagi ya kan. Terkait hal yang perlu ditingkatkan ini, kalau menurut Bu Novi sendiri, gimana cara Bu Novi supaya keinginan Bu Novi itu tercapai? Supaya Keinginan hal-hal yang akan datang ya Pak. hal yang perlu kita tadi bisa Bu Novi capai. Apa yang bisa Bu Novi lakukan itu? Kalau itu pertanyaannya Pak, ini kan zaman udah canggih ya Pak. Nah, Kalau zaman udah canggih ini di mana-mana pun kita bisa belajar. Iya. Yang pertama kita belajar otodidak. ya. Otodidak belajar sendiri. Soalnya sekarang kita banyak grup Pak, di setiap grup tuh ada aja teman yang mengirim webinar tuh Pak. Nah, kalau rencana dalam apa tuh mempelajari apa yang sesuai dengan perkembangan zaman lah Pak. Nah, belajar online, melalui seminar-seminar, melalui apa Pak Juni? Pak Juni kan bidang ilmu juga bagi saya Pak, karena saya baru di sini. Nah, jadi karena saya baru harus lebih banyak belajar. Pak Juni kan sering saya bertanya sama Pak Juni. Nah, belajar sama teman sejawat, belajar sama kepala sekolah, melalui PMM Pak yang sekarang kan ada PMM-nya. Anak ini belakang tidak mampu melihat dengan tulisan kecil, kita perbesar. Yang kedua, kita data anak itu yang bagaimana, kita udah melihat ini minatnya kemana, ini gaya belajarnya bagaimana. Nah, kita kelompokkan dia. Jadi kita udah tahu ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini. Jadi kita udah tahu bagaimana kita menghadapinya ke depannya. Jadi dengan cara begitu kita bisa belajar lagi kita cari lagi bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini, bagaimana menghadapi anak yang kinestetik. Nah, ingin mengembangkan diri seperti apa supaya mampu diterima anak, kita guru yang bagaimana untuk anak yang spesifiknya. Tapi kalau kita bawa ke kompetensi guru, itu kompetensi yang ingin Bu Novi kembangkan lagi, maksudnya ke kompetensi pedagogik lah Pak, pedagogik ya. iya. Ya, pedagogi guru lah, ingin mengembangkan kompetensi pedagogi guru. Karena selama ini Pak, kalau kadang kita sebagai guru ini ada masa bad moodnya Pak. Bad moodnya, kadang masa bad mood tuh kita hanya membuat media seadanya. Nah, dan kita lihat hasil karena seadanya juga dapat sama anak. Nah, kadang kita di kelas itu pukul rata, kadang mungkin guru ini kebanyakan penilaiannya kok negatif lah, itu. Jadi sementara di kelas itu kemampuan anak kita berbeda-beda. Nah, jadi disinilah kita ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Itu gunanya kita menggali potensi yang ada pada diri kita Pak. Nah, jadi kita udah tahu anak ini kemana, anak ini bagaimana. Jadi ya itulah kata Bapak yang harus dikembangkan, pedagogi gurunya. Pedagogi gurunya yang harus dikembangkan agar kita mengajar anak itu lebih baik lagi, benar-benar mengajar dengan ikhlas lah. Iya. Baik, itu nanti setelah mengikuti webinar, setelah pelatihan, setelah belajar internet, setelah berbagi praktik baik dengan sejawat, kalau menurut Bu Novi nanti indikator keberhasilan itu apa? Iya. Kemarin kan Bapak sudah masuk ke kelas, ya setelah itu sudah diperbaiki Pak bagaimana cara menghadapi anak itu, anak yang seperti ini bagaimana, anak seperti ini bagaimana. Jadi diperbaiki bagaimana cara membuat media yang bervariasi, dan dicoba-coba Pak. Dan hasilnya alhamdulillah Pak, anak yang malu-malu tadi, nah dia sekarang udah percaya diri. Bahkan dia suka bercerita dengan kita. Kalau jam istirahat diurut-urutnya badan kita ini. Nah, anak yang malu tadi, biasanya dia ngomong dalam 1 minggu mungkin 1-2 kata dengan kita. Sekarang udah percaya diri dia. Yang kedua, kelasnya lebih aktif semuanya, karena semuanya udah mungkin karena memang datangnya dari kita mungkin Pak. Kalau gurunya semangat, anaknya juga semangat. Kalau gurunya loyo, bad mood hari itu, anak
anaknya juga bad mood. Nah, jadi itu yang saya rasakan, anaknya lebih suasana setelah kelas tuh lebih hidup. Karena anak biasanya anak yang pendiam tuh Pak, dia duduk nggak mau tahu, duduk dia memperhatikan, tapi entah apa yang diperhatiin nggak tahu kita. Ditanya pun dia. Nah sekarang dia udah berani, bahkan jam istirahat capek ibu duduknya punggung kita. Itu hal positifnya yang didapat Pak. Berarti indikatornya bahwa anak itu sudah semakin percaya diri. Iya, dan mulai percaya diri dia sekarang. Gitu kan. Iya. Media pembelajarannya juga sudah semakin baik, semakin beragam, variasi, ya indikator keberhasilan itu yang akan ibu lakukan, gitu kan. Nah, terkait rencana yang sudah ibu sampaikan tadi kan, rencana tadi yang akan terus mengembangkan kompetensi baru, khususnya kompetensi baru tadi kan melalui berbagai kegiatan webinar atau belajar sama YouTube teman sejawat. Nah itu kapan itu rencana itu akan dieksekusi, akan dilaksanakan? Karena kita mau kurikulum merdeka di tahun ini, itu lebih cepat lebih baik Pak. Nanti kalau kita melalaikan pula di sini itu ketinggalan pula kita Pak. Lebih cepat lebih baik Pak. Jadi secepatnya. Iya, insya Allah secepatnya. Nah Ibu, untuk tindak lanjut yang akan dilakukan untuk tindak lanjutnya nanti tidak dilakukan nih, rencananya juga sudah dieksekusi kan. Nah ini mau dilakukan nanti tidak lanjutkan. Oh, kalau tidak lanjutnya saya ingin lagi disupervisi. Kan udah dilakukan nih Pak. Kan kemarin Bapak udah masuk supervisi. Nah, udah ini udah dilakukan nih Pak. Nah, anaknya udah seperti ini jadinya. Jadi ingin disupervisi lagi, itu kan penilaian gurunya sendiri. Sekarang ingin teman sejawat orang lain lagi menilai bagaimana hasilnya setelah ditindak lanjut. Ingin kepala sekolah atau teman sejawat yang mensupervisi saya kembali. Saya inginkan seperti itu. Jadi terus apa Bu ya? Iya. Karena yang menilai kita orang lain. Nah, kalau menilai kita ini kadang-kadang banyak salah. Ah, iya. Tidak banyak salah Pak, benar semua. Siapa nilai diri kita lagi? Jadi kita betul orang lain. Masukan dari orang lain. Betul orang lain. Iya, kalau kita yang nilai tuh kita merasa benar. Iya, tapi kalau kita ada masukan dari orang kan lebih baik kan Pak? Betul. Saya sepakat dengan yang disampaikan, tidak lanjut itu memang jadi mungkin perlu dijadikan sebagai bagian dari budaya sih. Iya, budaya. Jadi bukan saya mungkin tidak saya akan seperti itu. Baik, kalau Menopi simpulkan dari percakapan kita yang dari awal sampai akhir, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Menopi sampaikan? Yang pertama, dari percakapan ini saya dapat mengambil yang pertama saya lebih termotivasi. Nah, yang kedua, saya tidak grogi lagi kalau Bapak observasi. Ini karena awal-awalnya kan grogi tuh Pak. Yang mungkin awal-awalnya saya merasa gimana dia observasi sama Pak Haji, saya baru di sini kan itu baru karena kemarin di Al-Kausar ngajarnya. Jadi berpindah ke sini Pak Jul pula yang mau observasi. Agak grogi juga. Ternyata Pak Jul ini orangnya enak mau supervisi. Nah enak. Jadi maunya rasa grogi itu hilang Pak. Nah jadi udah percaya diri di observasi sama Bapak. Jadi maunya observasi lagi. Nah yang ketiga saya udah bisa menemukan kekuatan yang ada dalam diri saya, potensi apa yang saya miliki. Nah, saya bisa menemukan mana yang harus saya perbaiki, harus saya tingkatkan, mana yang sudah saya lakukan, yang sudah baik saya lakukan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Ya, saya berharap
tujuan awal yang diharapkan dari pembicaraan coaching kita ini tercapai gitu kan. Kalau tercapai ya semoga juga Nopi mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita, semakin lebih ya semakin lebih baik untuk selalu apa ya mengupgrade ya. Iya, mengembangkan diri lah Pak, mengembangkan kekuatannya dalam diri. Nopi juga kan untuk saya pribadi juga kan, jadi Iya. semoga sama-sama mendapatkan manfaat. Ya saya juga begitu juga Nopi ya, apa ya, harus terus belajar dan belajar kita sama-sama belajar. Saya kan terinspirasi dari Bapak. Jam 2 malam masih online. Baiklah Bu Novi, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan coaching ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya juga kan. Iya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.